Nusantara tidak dikuasai oleh siapapun. Itu impossible ya pada waktu itu. Nah, di sini kita akan ngebahas pengambil alihan dari masa pemerintahan VOC ke masa pemerintahan selanjutnya, yaitu mengevaluasi pemerintahan Hindia Belanda. Jadi dari VOC kita berlanjut ke pemerintahan Hindia Belanda. Oke, check it out. Nah, pasca VOC bubar, akhirnya wilayah Indonesia atau Nusantara itu diambil alih atau dikuasai oleh pemerintahan Republik Batav. Ingat, ini pemerintahan Republik Batav, bukan Batavia, itu beda ya. Nah, pemerintahan Republik Batav ini itu siapa sih? Nah, pemerintahan ini itu tuh dibentuk di bawah pemerintahan Prancis. Jadi di Belanda itu Belanda kalah perang dengan Prancis, sementara di Indonesia sendiri itu Belanda VOC itu juga sudah bangkrut gitu. Alhasil jadi seluruh wilayah kekuasaan atau jajahan Belanda jatuh ke tangan Prancis. Begitu juga dengan wilayah Indonesia. Seperti itu gitu. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya dong, ini kan masa pemerintahan Republik Batav dari tahun 1795. Nah, tadi dikatakan di slide selanjutnya itu dikatakan VOC itu bubar tahun 1799. Kok aneh? Pasti gitu kan? Nah, jadi memang pada tahun 1795 itu sudah terbentuk pemerintahan Republik Batav gitu. Tapi di tahun 1795 ini VOC belum benar-benar hancur gitu. Cuman di Belandanya sendiri itu Belanda sudah kalah perang dengan negara Prancis gitu. Jadi secara otomatis wilayah-wilayah jajahan Belanda pun termasuk Indonesia juga masuk ke dalam wilayah jajahan Prancis gitu. Jadi makanya diberi nama masa pemerintahan Republik Batav. Nah, pada slide kali ini akan dijelaskan tentang pemerintahan Herman William Daendels. Jadi Herman William Daendels itu memerintah pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, jadi Herman William Daendels ini adalah seorang kayak seorang angkatan kayak gitu, angkatan bersenjata berwarga negara Belanda. Namun Daendels ini bekerja pada pemerintahan Prancis gitu. Jadi makanya Herman William Daendels ini ditugaskan oleh pemerintah negara Prancis yang berkuasa di Belanda untuk menguasai atau menjadi gubernur jenderal di Nusantara atau di Hindia Belanda ya. Jadi pada masa ini itu sebutan untuk Nusantara itu adalah Hindia Belanda kayak gitu. Jadi setelah Belanda kalah perang dengan Prancis, kan Belanda itu diduduki oleh negara Prancis. Jadi Prancis yang memerintah itu di Belanda pada waktu itu Louis Napoleon, yang tidak lain adalah adik dari Napoleon Bonaparte atau Napoleon Bonaparte. Nah, makanya si Louis Napoleon ini memerintahkan kepada Daendels untuk datang ke Indonesia. Nah, tugas utama Daendels datang ke Indonesia itu untuk apa? Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris atau agar tidak dikuasai oleh Inggris. Begitu. Nah, hal-hal apa saja sih yang sudah dilakukan Daendels pada masa pemerintahannya? Itu sudah banyak banget hal yang dilakukan Daendels pada masa pemerintahannya di Hindia Belanda. Nah, Daendels itu adalah seorang angkatan bersenjata atau angkatan perang yang memiliki kepribadian tegas, pemberani, terus saklek. Jadi kalau apa kata dia A pasti A gitu. Jadi dan berpendirian teguh gitu ya.
Gitu. Alhasil ini terlihat juga dari cara-cara yang atau kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Daendels itu memang bersifat sangat militer. Gitu. Nah, selanjutnya itu nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Di bidang pertahanan dan keamanan, yang paling fundamental dari kebijakan Daendels di bidang pertahanan keamanan ini yaitu pembangunan atau pembuatan jalan raya Anyer sampai Panarukan, atau ada juga yang menyebutkan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Nah, ini kenapa sangat fundamental? Karena memang itu dari ujung ke ujung Pulau Jawa ya, dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa. Nah, proses pembuatannya pun sangat dramatis gitu. Karena apa? Karena banyak rakyat pribumi juga yang meninggal akibat dari adanya pembangunan atau pembuatan jalan raya Anyer Panarukan ini gitu. Jadi rakyat pribumi itu diwajibkan harus membuat atau menyelesaikan proyek pembuatan jalan raya Anyer Panarukan ini gitu. Nah, ini pun juga tujuan dari dibuatnya jalan raya Anyer Panarukan ini sebetulnya agar memudahkan ya, atau untuk memudahkan mobilisasi tentara-tentara Hindia Belanda atau tentara-tentara tadi prajurit-prajurit Daendels gitu. Jadi biar gampang buat mengontrol di tiap-tiap daerah di sepanjang Pulau Jawa kayak gitu. Oke, pada bidang pemerintahan ada banyak hal yang dilakukan oleh Daendels pada masa pemerintahannya. Nah, yang pertama itu membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Nah, ini bertujuan agar para raja-raja tersebut tidak membangkang atau tidak melakukan tidak melakukan penyerangan terhadap pemerintahan Daendels. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua yaitu kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan. Jadi yang tadinya penguasa tradisional yang dipilih oleh rakyat, terus bertanggung jawab juga kepada rakyat. Nah, pada masa Daendels ini bupati itu langsung berada di bawah pegawai pemerintahan. Artinya ya kalau kayak sekarangnya PNS kayaknya ya, atau ASN seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial gitu. Jadi Banten dan Cirebon itu kerajaannya dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena pada masa itu Kerajaan Banten dan Cirebon itu merupakan kerajaan Islam. Jadi masa kerajaan Islam di Nusantara itu sangat membangkang atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda atau masa pemerintahan Daendels ini. Alhasil pemerintah Hindia Belanda ini menghapuskan sistem kerajaan yang ada di Banten dan di Cirebon, kemudian mengambil alih wilayah tersebut dan menjadikannya pemerintah kolonial, daerah pemerintahan kolonial. Seperti itu. Nah, di bidang peradilan, Daendels juga memberlakukan bentuk tiga jenis bentuk peradilan. Nah, yang pertama peradilan untuk orang-orang Eropa, yang kedua peradilan untuk orang-orang Timur Asing. Nah, Timur Asing di sini itu yang termasuk dalam Timur Asing yaitu orang-orang keturunan Cina atau Tiongkok, terus kemudian keturunan Arab, terus kemudian keturunan India, itu termasuk ke dalam orang-orang Timur Asing. Nah, terus yang ketiga yaitu peradilan untuk orang-orang pribumi. Nah, peradilan untuk orang-orang pribumi ini sendiri pun juga dibagi lagi menjadi dua. Jadi, untuk orang-orang priai, kaum priai dan kaum rakyat
biasa atau rakyat jelatanya. Nah, priai ini itu termasuk seperti kayak ningratnya gitu. Jadi kayak raja-raja, prajurit-prajurit kayak gitu tuh masuk ke dalam yang priainya. Sementara kalau rakyat biasa atau rakyat jelatanya itu yang para pekerja-pekerjanya itu, atau ya buruh-buruhnya yang rakyat kecilnya kayak gitu. Jadi peradilan pada masa Dendels itu sangat ketat, serta bersifat transparan karena memang background dari Dendels itu sendiri itu orang militer kayak gitu. Masih di bidang peradilan, poin kedua yaitu peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Jadi yang tadi saya bilang, karena Dendels itu orang militer, dia tuh tegas, terus semua kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda atau Dendels itu bersifat militer. Nah, termasuk pemberantasan korupsi ini tanpa pandang bulu. Nah, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu ini belajar dari sejarah, yaitu belajar dari masa VOC. Jadi biar nggak ada lagi kecolongan para pegawai-pegawainya yang melakukan korupsi. Seperti itu. Nah, di bidang sosial ekonomi, Dendels itu juga memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta. Jadi memaksakan kehendak dia untuk mau menerapkan semua kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Dendels. Gitu. Terus kemudian yang kedua, poin kedua itu melakukan pemungutan pajak. Jadi melakukan pemungutan pajak kepada rakyat-rakyat pribumi. Pajak apapun itu, pajak hasil bumi, pajak hasil pertanian, pajak tanah, semua pajak pokoknya. Terus kemudian poin yang ketiga, itu rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertanian. Jadi kebayang dong, rakyat pribumi itu udah hasil pertaniannya itu dikasih ke pemerintah Hindia Belanda, dan mereka pun juga harus membayar pajak atas hasil pertaniannya itu. Gitu. Jadi kan kalau dipikir ya rugi banget gitu, mereka yang nanam, mereka yang punya lahannya juga, mereka harus bayar pajak, terus mereka harus kasih setoran setiap panen gitu. Nah, nantinya pun akan muncul banyak pertentangan atau pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat sekitar kepada pemerintah Belanda, Hindia Belanda. Nah, karena sifat-sifat atau sikap kearoganan yang dimiliki oleh Dendels itu terdengar oleh Louis Napoleon di negara Belanda. Nah, akhirnya Louis Napoleon tersebut menarik kembali Dendels untuk pulang ke negara Belanda gitu. Sampai akhirnya Dendels itu digantikan oleh seorang tokoh bernama Jensen. Nah, jadi Jensen ini dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sama-sama orang Belanda juga. Tapi mereka sama-sama juga bekerja untuk negara Prancis gitu. Nah, tapi bedanya kalau misalkan Dendels itu kan seorang orang militer gitu. Jadi semua kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Dendels itu ya keras gitu, bersifatnya tuh keras karena memang dia tuh orang militer gitu. Nah, sementara pada masa Jensen karena dia politikus, jadi dia itu lebih fleksibel dan tidak seberani serta senekat Dendels. Nah, akhirnya pada tahun 1811 Jensen ini secara resmi menggantikan pemerintahan Dendels di Hindia Belanda. Nah, karena Jensen ini tipikal orang yang tidak senekat dan seberani Dendels, nah akhirnya ketika mendapat serangan dari Inggris, yaitu ketika Inggris sampai di Batavia serta menyerang,
Jensen tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya Batavia pun jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811. Jadi belum ada setahun Jensen memerintah, itu Batavia sudah jatuh ke tangan Inggris gitu. Kemudian akhirnya lama-kelamaan Batavia itu terus mendesak dan mendorong Jensen untuk menyerah. Sampai akhirnya Jensen menyingkir ke daerah Semarang. Nah, namun pasukan Inggris lebih kuat yang tadi saya bilang ya, sehingga berhasil memukul mundur Jensen dan pasukannya. Akhirnya nanti pasukan Jensen pun terdesak di daerah Salatiga, yaitu di Desa Tuntang. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan, akhirnya Jensen dan pasukannya itu mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Desa Tuntang. Nah, penyerahan Jensen secara resmi kepada pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Jadi belum ada setahun Jensen memerintah di Hindia Belanda, akhirnya Hindia Belanda itu harus jatuh ke tangan Inggris. Kayak gitu. Jadi isi dari kapitulasi Tuntang ini yaitu bentuk penyerahan kekuasaan dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Kayak gitu guys. Oke. Inilah penjelasan dari awal penjelajahan samudra sampai dengan ke masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Next, nanti kita akan jumpa lagi pada masa pemerintahan Inggris atau gubernur jenderalnya itu Thomas Stamford Raffles. Oke, see you next time. Salam Historia. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.